Pergi ke pasar membeli ikan, ikan asin itu rasanya. Salam sapa kami ucapkan untuk teman-teman. Selamat sore semuanya. Pada hari ini kami kelompok 2 akan mempresentasikan organisasi proyek konstruksi dan stakeholder proyek konstruksi. Kami perkenalkan, saya sendiri Igri Azani Haloho NIM 19055111088 dan rekan saya Putu Ayu Putri Anggreni dengan NIM 19055111100. Jalan-jalan berpakaian rapi, hendak bertamu ke rumah paman. Kami hendak ingin berpresentasi perhatian kalian yang kami harapkan. Jadi kita mulai saja. Yang pertama yaitu organisasi proyek konstruksi. Dalam pembelajaran ini diharapkan kita teman-teman mahasiswa mampu menjelaskan tahap-tahapan pada proyek konstruksi, menyebutkan bentuk-bentuk organisasi dalam proyek konstruksi. Yang ketiga, menerangkan hubungan kerja antara pihak-pihak terkait dalam proyek konstruksi. Kita lanjut tahapan proyek konstruksi. Di sini ada pengertian proyek, yaitu proyek adalah suatu kegiatan sementara yang memiliki tujuan dan sasaran yang jelas, berlangsung dalam jangka waktu terbatas dengan alokasi sumber daya tertentu. Dari pengertian proyek ini, maka kita dapatkan ciri proyek. Yang pertama, memiliki tujuan dan sasaran. Memiliki tujuan sasaran berarti mempunyai suatu produk akhir. Yang kedua, bersifat sementara. Bersifat sementara berarti memiliki titik awal, mulai, dan selesainya. Itu disebut bersifat sementara. Yang ketiga, biaya, waktu, dan mutu telah ditentukan. Jadi, selama tujuan dan sasaran tersebut telah ditentukan, maka biaya, waktu, dan mutunya juga telah ditentukan. Yang terakhir yaitu bersifat non-repetitif. Apa artinya? Jenis dan intensitas kegiatan berubah sepanjang proyek berlangsung. Kita lanjut, siklus kehidupan proyek. Yang pertama, what, yang berarti teknik apa yang dilakukan. Yang kedua yaitu when, kapan deliverables dicapai dan bagaimana ditinjau, divalidasi. Yang ketiga, who, siapa yang terlibat. Yang keempat, how, bagaimana mengontrol dan menyetujui. Kita lanjut ke tahapan proyek adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tahap awal. Tahap awal yaitu dimulainya dari pembentukan ide, lingkup pekerjaan, tim manajemen proyek. Yang kedua ada tahap menengah. Tahap menengah terdiri dari kegiatan perencanaan, acuan dasar, progres kegiatan, dan hasil. Yang ketiga ada tahap akhir, yaitu melingkupi persetujuan dan penyerah terimaan proyek sebagai hasil akhir produk kepada pemilik atau penyandang dana. Di sini kita bisa lihat ada grafik antara waktu dan cost and staffing level. Jadi kita bisa lihat dari awal sampai ke akhir. Jadi ada titik di mana cost and staffing levelnya itu mencapai titik tertinggi dan kembali lagi ke awal. Tahapan dalam proyek konstruksi dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, tahap konseptual atau tahap kelayakan. Nah, tahap ini merupakan tahap awal bagi pemilik proyek atau pemberi tugas. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini antara lain memformulasikan gagasan, studi kelayakan yang mencakup berbagai aspek termasuk biaya, resiko, dan Polexosbud. Polexosbud adalah politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang terakhir yaitu pembuatan strategi perencanaan. Tahap selanjutnya adalah tahap perencanaan dan desain. Tahap ini merupakan tahap kedua. Tahap ini sudah melibatkan beberapa konsultan untuk membuat perencanaan bagi keberlanjutan proyek. Pada tahap ini dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain. Yang pertama, desain dasar perencanaan proyek. Yang kedua, perencanaan lebih jelas mengenai biaya dan penjadwalan proyek. Yang ketiga, penentuan syarat dan ketentuan kontrak serta pelaksanaan pelelangan.
Yang ketiga ada tahap produksi atau pelaksanaan konstruksi. Tahap ini merupakan tahap ketiga, yaitu tahap pembangunan atau implementasi proyek konstruksi yang sudah melibatkan pelaksanaan atau kontraktor. Tahap ini berisikan kegiatan-kegiatan, yaitu antara lain mobilisasi dan demo mobilisasi peralatan dan tenaga kerja. Yang kedua, pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan sipil. Yang ketiga, pengendalian dan pengujian-pengujian. Yang terakhir ada tahap serah terima atau operasional. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam proyek konstruksi setelah pelaksanaan pembangunan terjadi. Pada tahap ini dilakukan antara lain serah terima proyek, perawatan bangunan hingga jangka waktu yang disepakati, operasional bangunan. Nah, kita lanjut kepada inti dari pembelajaran kita, tipe-tipe organisasi dalam proyek konstruksi. Di sini ada definisi organisasi. Organisasi secara umum, kegiatan dari beberapa individu adalah pengaturan kegiatan-kegiatan dari beberapa individu di bawah satu koordinasi yang berfungsi untuk pencapaian suatu tujuan. Organisasi juga dapat diartikan sebagai tindakan guna mempersatukan dan mengatur. Kita lanjut kepada bentuk-bentuk organisasi proyek pada umumnya. Menurut PMBOK adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah organisasi fungsional. Organisasi fungsional merupakan organisasi klasik yang setiap staf atau tenaga kerjanya memiliki suatu atasan. Bisa dilihat pada gambar di PowerPoint ini ada ini shift eksekutifnya, ada fungsional manajernya, fungsional manager. Nah, yang di atas ini ada fungsional manager yang merupakan organisasi fungsional. Kita lanjut, ada organisasi proyek. Pada bentuk organisasi ini terdapat beberapa manajer proyek yang membawahi staf-staf dan merupakan suatu koordinasi. Bisa dilihat ada di sini project manager dan di bawahnya ada staff. Itu merupakan adalah struktur organisasi proyek. Selanjutnya ada organisasi matrik. Organisasi matrik merupakan bentukan baru dari organisasi fungsional dan organisasi proyek. Bentukan organisasi yang beranggotakan staf dari setiap fungsi yang ada disebut organisasi matrik lemah. Pada gambar di sini bisa kita lihat struktur organisasi matrik. Ada project manager, staff, dan staff. Selanjutnya, sebagai kebalikan dari organisasi matrik lemah, ada matrik kuat. Memiliki banyak karakteristik dari organisasi proyek dan dapat memiliki manajer proyek secara penuh dengan otoritas yang dapat dipertimbangkan dan juga memiliki staf administrasi proyek sendiri. Bisa dilihat di sini adalah yang di garis-garis putus-putus adalah struktur organisasi matrik lemah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri. Baik, selanjutnya kita akan membahas pada hakikatnya bentuk-bentuk organisasi proyek konstruksi ini dikelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama itu ada organisasi tradisional. Dalam struktur organisasi ini, pihak pemilik memperkerjakan seseorang pendesain dengan tugas merencanakan rencana dan spesifikasi proyek. Bagannya dapat dilihat pada PowerPoint. Selanjutnya, yang kedua itu ada organisasi pembangun pemilik. Bentuk organisasi ini merupakan turunan dari organisasi tradisional. Dalam organisasi ini, pemilik bekerja dengan kemampuan sendiri, baik di bidang perencanaan atau desain maupun pelaksanaan konstruksinya. Sehingga tugas pemilik adalah sebagai desainer dan kontraktor. Bagannya dapat dilihat pada slide.
Yang ketiga, itu ada organisasi proyek tukar kunci. Pada organisasi ini, kegiatan perencanaan, perancangan, dan pelaksanaan pembangunan proyek dilakukan oleh satu perusahaan. Bagannya dapat dilihat pada slide. Dan yang keempat itu ada organisasi manajemen konstruksi. Organisasi ini merupakan bentuk organisasi yang mempersatukan 3 unsur dalam pembangunan suatu proyek, yaitu pemilik, konsultan, dan manajer konstruksi, dalam satu hubungan yang tidak saling bertentangan. Bagannya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai stakeholder proyek konstruksi. Hubungan kerja dalam proyek konstruksi merupakan pengaitan antara siklus atau tahapan proyek dengan orang-orang atau instansi yang terlibat dalam proyek konstruksi. Orang-orang atau instansi yang terlibat disebut dengan pemangku kepentingan proyek atau stakeholder proyek. Friedman pada tahun 2006 mendefinisikan pemangku kepentingan atau stakeholder sebagai kelompok atau individu yang saling berpengaruh satu dengan yang lain, dan memiliki tujuan untuk mengelola kepentingan, kebutuhan, dan sudut pandang. Stakeholder proyek konstruksi. Yang pertama itu ada pemilik proyek, adalah seseorang atau perusahaan yang mempunyai dana, memberikan tugas kepada seseorang atau perusahaan yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan agar hasil proyek sesuai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya, yang kedua itu ada konsultan. Seseorang atau perusahaan yang ditunjuk oleh pemilik yang memiliki keahlian dan pengalaman merancang, mengawasi, dan mengelola proyek konstruksi, di mana konsultan ini dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama itu ada konsultan perencana. Makin berkembangnya ilmu, yang pertama itu ada konsultan perencana, makin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, terkadang menyebabkan terjadinya kesalahan-kesalahan yang disengaja maupun yang tidak. Dalam pelaksanaan pembangunan konstruksi oleh kontraktor, untuk menghindari hal tersebut, maka dibutuhkan suatu badan yang berisi ahli-ahli dalam proses produksi konstruksi, yaitu konsultan perencana. Konsultan perencana diharapkan menghasilkan perencanaan rancangan bangunan dan estimasi biaya yang akurat dan terpercaya. Konsultan perencana juga ditugasi untuk melakukan pengawasan jalannya pelaksanaan konstruksi, seperti halnya perencana arsitektur, perencana struktur, perencana mekanikal dan elektrikal, dan lain sebagainya. Yang kedua, itu ada konsultan pengawas. Untuk menghindari terjadinya penyelewengan rencana selama berlangsungnya tahap konstruksi yang dapat mengakibatkan kekacauan terhadap mutu dan hasil akhir proyek, maka dibutuhkan konsultan pengawas dalam proses produksi proyek konstruksi. Tugas utama konsultan pengawas adalah mengawasi kegiatan atau pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, serta laju pencapaian volume. Itu termasuk yang pertama itu sudah termasuk untuk mengawasi metode pelaksanaan, yang kedua mengkoordinasikan perubahan-perubahan pekerjaan yang diperlukan, serta melakukan monitoring dan pengukuran hasil pekerjaan. Kegiatan konsultan pengawas pada tahap pelaksanaan konstruksi dan tidak dilibatkan dalam proses perencanaan serta dituntut pula agar dapat memberikan masukan kepada pemilik apabila terjadi perubahan-perubahan ataupun penyimpangan pelaksanaan. Yang ketiga itu ada konsultan manajemen konstruksi. Pada proyek-proyek konstruksi yang lebih besar, yang melibatkan lebih dari satu konsultan dan kontraktor, maka terjadi saling ketergantungan yang membuat proses produksi konstruksi menjadi kompleks. Pengendalian yang dibutuhkan untuk mengenai hal tersebut adalah dengan menyewa tenaga konsultan manajemen konstruksi. Tugas konsultan manajemen konstruksi adalah selaku pengendali dan koordinator dalam keseluruhan sistem produksi konstruksi, mulai dari tahap persiapan, perencanaan, hingga pelaksanaan konstruksi berakhir.
Yang keempat, itu ada konsultan value engineering. Dalam suatu proses pekerjaan proyek, penghematan biaya tidak terlepas dalam pertimbangan utama. Sementara itu, teknologi yang berkembang menyebabkan perencanaan dapat membengkakkan biaya konstruksi dengan hal-hal yang mungkin tidak diperlukan dalam proses produksi proyek konstruksi. Untuk itu dibuatlah oleh para ahli suatu konsep yang dinamakan value engineering atau VA, atau rekayasa nilai, yang pada dasarnya merupakan suatu program efisiensi dengan pendekatan sistematis. Tujuannya adalah untuk mengurangi biaya proyek dengan cara meninjau pembiayaan-pembiayaan yang tidak dibutuhkan, berkaitan dengan masalah teknis yang teramati pada tahap pelaksanaan, termasuk persiapannya tanpa mengurangi mutu, kendala, serta fungsi proyek itu sendiri. Sejatinya aplikasi VE ini dilakukan pada tahap pra-perencanaan, sehingga terjadi fleksibilitas yang maksimal untuk melakukan perubahan-perubahan rencana tanpa akibat yang merugikan. Selanjutnya, yang ketiga itu ada kontraktor. Perusahaan yang dipilih dan disetujui untuk melakukan pekerjaan konstruksi yang direncanakan sesuai dengan keinginan pemilik proyek dan bertanggung jawab penuh terhadap pembangunan fisik proyek. Dilakukan dengan cara lelang atau tender, atau penunjukan dengan negosiasi penawaran harga. Yang keempat itu ada subkontraktor. Pihak yang ditunjuk oleh kontraktor dan disetujui pemilik untuk mengerjakan sebagian pekerjaan kontraktor pada bagian fisik proyek yang memiliki keahlian khusus spesialis. Dan yang terakhir atau yang kelima itu ada pemasok atau supplier. Pihak yang ditunjuk oleh kontraktor untuk memasok material yang memiliki kualitas yang diinginkan oleh pemilik. Bagan stakeholder proyek konstruksi dapat dilihat pada slide, di mana yang di atas itu ada owner atau pemilik, di bawahnya itu ada konsultan perencana, konsultan pengawas, konsultan manajemen konstruksi, dan konsultan value engineering. Di bawah konsultan pengawas itu ada kontraktor utama, dan bercabang menjadi dua, yaitu di situ ada subkontraktor dan pemasok. Berikut daftar pustaka yang kami ambil. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Dan kami akhiri dengan ucapan terima kasih dan selamat sore.